Kobaran api membumbung tinggi di sejumlah titik kompleks kilang minyak Fujairah, Uni Emirat Arab. Kebakaran hebat terjadi pada hari Rabu, diduga setelah puing-puing drone yang dicegat oleh sistem pertahanan udara jatuh di area tersebut. Kebakaran salah satu kilang minyak terbesar di Timur Tengah yang berperan besar dalam jalur distribusi energi global ini mengakibatkan pengiriman bahan bakar minyak terganggu. Otoritas tempat memastikan situasi terkendali dan fasilitas utama telah kembali beroperasi meski dengan pengamanan ketat. Pemirsa, serangan Amerika Serikat dan Israel menghancurkan markas besar polisi diplomatik di Teheran. Bangunan dan area sekitarnya hancur menjadi puing-puing berserakan. Markas besar polisi diplomatik di lapangan Ferdowsi di pusat Teheran hancur setelah serangan udara dahsyat Amerika Serikat dan Zionis Israel. Kerusakan parah terjadi pada bangunan dan area sekitarnya yang menjadi puing-puing dan beberapa kendaraan yang hangus. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menggambarkan serangan tersebut sebagai tindakan brutal. Ia juga melihat serangan ini sebagai tanda catatan buruk Amerika Serikat yang merusak diplomasi. Pemirsa, sebuah kompleks permukiman di Teheran menjadi sasaran serangan Amerika Serikat Israel. Kepulan asap membumbung tinggi membuat warga panik. Orang-orang terlihat berlarian saat sebuah ledakan menghantam kompleks perumahan Burojerdi di Teheran. Kepulan asap besar terlihat dari jalan raya di dekatnya. Tidak ada detail mengenai korban jiwa atas kejadian ini. Media Iran melaporkan bahwa ibu kota dihantam oleh serangan udara yang menargetkan beberapa lokasi. IDF menyatakan bahwa mereka telah melancarkan gelombang serangan skala besar terhadap infrastruktur rezim Iran di seluruh Teheran. Sementara itu, Bulan Sabit Merah Iran melaporkan bahwa 174 kota telah menjadi sasaran serangan Amerika Serikat dan Zionis Israel. 3.332 serangan tercatat di 636 lokasi, termasuk 14 pusat kesehatan sejak operasi dimulai. Hari ke-6 perang, Israel terus membombardir Iran termasuk kantor intelijen Iran di Teheran. Rekaman video menunjukkan kepulan asap tebal yang membumbung ke langit di kantor intelijen Iran di Jalan Raya Syahid Hemad, Teheran. IDF pun menyatakan telah melancarkan gelombang serangan skala besar terhadap infrastruktur rezim Iran di seluruh Teheran. Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada Sabtu lalu yang kemudian dibalas oleh Iran dengan meluncurkan serangan terhadap Israel dan aset Amerika di kawasan tersebut. Sejumlah ledakan pun dilaporkan terjadi di berbagai negara di seluruh wilayah teluk. Pemirsa, seorang warga negara Indonesia yang tinggal di Teheran, Iran membagikan aktivitas mereka di tengah perang. Situasi di pusat kota tampak sepi, namun aktivitas berjalan normal. Persiapan menghadapi perang. Agil Laksamana, warga negara Indonesia yang tinggal di Teheran, Iran, membagikan aktivitasnya di tengah memanasnya konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Ia dan keluarganya berbelanja di pusat kota untuk membeli bahan makanan sebagai persiapan di tengah perang. Jalanan di kota Teheran lebih sepi dari biasanya, namun aktivitas berjalan normal. Sejumlah toko masih buka dan kendaraan masih melintas meski dalam masa libur nasional selama 7 hari pasca kematian pemimpin Iran Ali Khamenei. Petugas mengevakuasi 2 remaja korban kecelakaan di Jalan Gunung Sahari, Senen, Jakarta Pusat. Insiden ini terjadi saat sepeda motor melaju dengan kecepatan tinggi mencoba masuk ke jalur busway. Diduga tak melihat adanya pembatas, pengendara motor hilang kendali hingga terjatuh dan tertabrak bus.
Akibat kecelakaan ini pengemudi motor kritis, sementara wanita yang diboncenginya meninggal di lokasi kejadian. Polisi dari unit laka lantas Polres Jakarta Pusat yang tiba di lokasi kejadian langsung meminta keterangan saksi dan olah TKP. Sementara itu kedua korban dibawa ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Petugas kepolisian dan jasa marga mengevakuasi 9 kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun di tol Cipularang kilometer 93, wilayah Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat. Seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan dalam kondisi rusak parah. Kecelakaan ini mengakibatkan 2 orang tewas di lokasi kejadian dan 4 orang terluka. Kejadian berawal saat sebuah truk kontainer yang melaju dari arah Bandung menuju Jakarta. Diduga terjadi kerusakan pada sistem pengereman, truk menabrak 9 kendaraan di depannya. 2 orang yang berada di dalam pick-up meninggal dunia di lokasi. Kecelakaan beruntun, ya kurang lebih 9 kendaraan terjadi. Diduga awal karena remblong dari kontainer yang datang dari arah Bandung menuju Jakarta. Untuk korban sendiri, 2 meninggal dunia dan 4 luka-luka. Untuk korban semuanya sudah dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rojak, Purwakarta. Akibat insiden ini, seluruh lajur tol Cipularang arah Bandung menuju Jakarta sempat tidak dapat dilalui kendaraan. Petugas kemudian melakukan pengaturan arus lalu lintas sambil melakukan evakuasi kendaraan secara bertahap. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Kobaran api membakar sebuah rumah kontrakan di Kampung Babakan, Sirna, Kelurahan Tegalega, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis malam. Kebakaran diduga berasal dari sebuah tabung gas yang meledak hingga menghanguskan seluruh isi bangunan. Peristiwa ini menyebabkan seorang balita berusia 1 tahun tewas terbakar dan 2 orang penghuni rumah yang merupakan pasangan suami istri menderita luka bakar di bagian wajah, tangan, dan kaki hingga 65%. Diduga penghuni rumah sedang memasak hingga tertidur dan gas bocor hingga meledak. Petugas damkar dibantu warga berhasil memadamkan api agar tak merembet ke bangunan lainnya. Kasus ini kini ditangani Polsek Bogor Tengah. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Inilah rekaman video saat rudal Khorramshahr 4 diluncurkan ke Tel Aviv pada Kamis pagi. Rudal balistik dengan hulu ledak eksplosif seberat 1 ton ini menargetkan Bandara Ben Gurion dan pangkalan skuadron ke-27 Angkatan Udara Israel. Iran mengklaim rudal ini berhasil melewati sistem pertahanan berlapis Israel. Garda Revolusi Iran meluncurkan serangan drone. Pesawat tak berawak ini menargetkan situs-situs Israel. Televisi pemerintah Iran menunjukkan Garda Revolusi Iran meluncurkan drone ke arah yang mereka sebut sebagai target Israel. Serangan ini merupakan bagian dari True Promise 4. Kendaraan udara tak berawak dipersiapkan dan melesat diluncurkan. Drone tersebut menargetkan situs-situs Israel, termasuk instalasi radar. Televisi pemerintah Iran merilis rekaman drone Israel yang hancur setelah ditembak jatuh oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Rekaman menunjukkan puing-puing pesawat nir awak Israel yang berhasil ditembak jatuh oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran. Drone ditembak oleh sistem pertahanan udara Iran di tengah meningkatnya ketegangan militer. Media Iran sebelumnya melaporkan bahwa pertahanan udara telah mencegat sebuah pesawat nir awak Israel. Kendati demikian, lokasi pasti rekaman tersebut dan kepemilikan pesawat tidak dapat diverifikasi secara independen.
Pemirsa, Israel Defense Force merilis rekaman serangan udara terhadap helikopter militer Iran. Alih-alih menyerang alutsista sungguhan, target ternyata palsu alias hanya lukisan. Helikopter Mi-17 milik Iran yang diklaim sebagai target serangan oleh IDF ternyata adalah lukisan anamorfik di atas aspal. Target tersebut merupakan gambar 2 dimensi yang terlihat seperti 3 dimensi dari sudut tertentu. Analis bidang pertahanan dan keamanan Patricia Marins menduga lukisan tersebut adalah trik Iran untuk mengecoh serangan Israel dan Amerika Serikat.